Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Nah, kasih Pak. Oh ya, sama-sama. Oh, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Salam dulu Pak. Oh ya, salam. Oh, ntar saya buat minum dulu ya. Ya Pak, makasih. Oh, silakan ini diminum ya. Ini rotinya juga. Silakan. Siap Pak. Oke. Nah, jadi sebelumnya nih, sebelum saya mulai nih proses konselingnya. Jadi terima kasih karena kamu sudah datang kemari. Dan sebelumnya saya sedikit memberikan penjelasan. Di sini saya ingin melakukan sebuah konseling individu terhadap kamu karena ini adalah sebuah tugas ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum konseling 2 yang diampuh oleh Ibu Melinda Nasution MPD. Nah, tugas tersebut untuk memenuhi mata kuliah tersebut dan menjadi tugas akhir UAS nanti. Nah, selanjutnya nih, kita kan ini belum kenal nih, ya kan? Nah, nama kamu siapa? Baik Pak. Nama saya Salis Pak. Dari mana? Dari apa? Laras. Ras, sini rumah sakit. Laras. Oh iya betul. Kalau nama saya Asabianto. Nah, di sini saya bertugas sebagai seorang konselor. Nah, di sini saya baru setahun sih di sini. Nah, jadi tahu tempatnya dari mana? Jadi Pak, saya tahu tempat ini ya dari sosial media gitu. Oh, sosial media. Kan Bapak sudah banyak ngupload ke Iya, betul. ada konseling di konseling Ahad namanya. Jadi Oh. saya coba sini lah. Oh, berarti kamu yang ngechat saya malam ya, Diri? Iya. Oh, yang kamu menceritakan masalah kamu yang sudah mendaftar di link website kalau nggak salah. Masalah kamu karena cemas ya, karena takut bingung mau kemana setelah tamat kuliah nanti. Iya betul Pak, betul. Berarti saya sudah tahu sedikit lah karena masalah kamu, nama kamu juga kan. Nah, sebelumnya udah pernah ikut konseling atau tetap Sebelumnya sih saya belum pernah. Belum Cuman pernah. kalau masalah curhat-curhat sama kawan pernah. Oh, pernah. Jadi curhat sama konseling itu sedikit sama, cuma artinya berbeda gitu. Cuman kalau curhat kan cuma sekedar curhat aja, nggak kasih solusi. Nah, solusinya pun nggak cuma sebentar aja. Kalau konseling kan insya Allah memang solusinya itu memang lancar terus gitu, apa gitu ya kan. Jadi kalau konseling itu ibaratnya kayak proses memberikan bantuan lah dari konselor ya kan, yang paham konseling kepada kliennya yang punya masalah gitu. Dan tujuannya itu untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu loh. Nah, jadi di sini saya juga mempertegaskan ada beberapa asas juga. Nah, di sini kami sebagai konselor juga punya asas untuk terutama untuk saya dan juga untuk kamu gitu kan. Nah, jadi di sini kamu nggak perlu takut karena di sini ada namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini bisa dibilang itu terhadap saya gitu. Saya dipegang teguh untuk merasakan segala sesuatu tentang masalah kamu. Jadi nggak boleh bocor lah antara satu sama lain gitu, seperti itu. Nah, jadi yang kedua tuh ada asas kesukarelaan. Kamu tuh dipertegaskan untuk bersukarela untuk menceritakan masalah kamu. Jangan takut karena udah ada asas kerahasiaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ada asas keterbukaan. Di sini saya terbuka lah satu sama lain agar terjalinnya konseling yang nyaman bisa dibilang. Mama sudah nggak bising karena banyak pekerjaan lewat. Nah, jadi langsung aja nih kita mulai aja proses konselingnya. Jadi saya persilakan lah kamu untuk ceritakan masalah kamu. Oke Pak, saya baru pertama kali konseling jadi maaf ya kalau agak terlalu Pak. Apa sih? Jadi kan kemarin saya sudah chatting Bapak juga tentang masalah saya, yaitu saya takut, saya kan sudah semester 7 lah, sudah dibilang semester akhir. Jadi saya takut setelah saya tamat kuliah saya mau jadi apa gitu. Soalnya banyak kawan-kawan juga setelah tamat kuliah pengangguran. Jadi saya berpikiran saya mau kayak mana nanti nih gitu Pak. Itulah masalah saya yang saya pikirkan saat ini. Oh iya betul. Oh iya Pak, boleh saya tahu kamu jurusan apa? Saya jurusan manajemen. Oh, manajemen. Manajemen dakwah. Oke, manajemen dakwah. Ya. Fakultas dakwah juga. Saya dulu memang masalahnya sama seperti kamu. Saya juga sangat prihatin sekali lah. Saya dulu juga mengalaminya.
saya dulu kayak tamat kuliah saya mau kemana gitu, sampai saya bingung juga nih sama orang tua saya mau kemana. Jadi memang kayak itu masalah memang rumit sih. Nah di sini karena memang saya sedikit menggunakan kayak pendekatan bisa kita bilang itu client center terapi ya. Nah di sini kayak bisa kita bilang itu pendekatan yang terpusat pada satu klien, nah seperti itu. Nah jadi ini saya memang harus berfokus banget nih sama kamu nih. Nah, oke, sekarang masalah kamu ini memang harus kita bilang sangat sulit karena banyak dihadapi orang juga. Iya. Oh, memang sebagian beberapa orang sangat santai, sangat nyaman dengan posisinya ketika tamat kuliah itu mereka bakal menemukan posisinya karena banyak omnya yang polisi, banyak omnya yang kerja di sana sini, jadi bisa masuk dengan aman. Nah, kalau seperti kamu nih, ada nggak sih yang kenalan siapa gitu yang kerja? Oh iya Pak. Sebenarnya kalau masalah kayak keluarga ya, keluarga sana keluarga sini sebenarnya banyak sih Pak. Cuma saya tidak mau berpatok sama orang itu. Oh. Jadi saya punya kemampuan ini, terus saya mau masuk ini. Gitu. Jadi gitulah Pak. jadi nggak mau berpatok ya, berarti orang anda ini orang yang mandiri banget gitu ya. Iya. Luar biasa banget sih, luar biasa. Itu sangat diapresiasi sih dari kamu, itu yang wow dari kamu gitu. Nah jadi sebenarnya itu nggak terlalu kamu bikin pusing aja gitu, karena memang ini memang masalah yang dalam hidup, jadi intinya jalani aja gitu. Lambat laun juga nanti bakal nemuin sesuatu yang bakal buat kamu tuh dapat ketika tamat kuliah gitu. Memang karena kenapa? Karena saya harap ada beberapa faktor juga yang memikirkan kamu seperti ini. Pertama, semester akhir tuh juga banyak pikiran, banyak penelitian, skripsi, sidang, betul kan? Nah itu juga salah satu faktor yang memikirkan kamu bingung mau kemana nanti. Nah itu yang menjadi pengganggu. Nah jika kamu tamat nanti pasti bakal banyak lowongan yang mendatangkan kamu untuk kerja gitu. Nah contohnya manajemen nih, kalau manajemen berarti istilahnya kamu sudah belajar manajemen gitu kan, udah bagus sama manajemen kamu. Nah berarti kamu nanti tinggal cari pekerjaan di sekitaran bank, nah atau sekitaran tadi kamu bisa buka toko atau gimana dengan manajemen keuangan kamu. Nah sangat kamu ini, sangat kamu yang sangat kamu inginkan gitu. Nah kalau saya tanya nih, kamu udah punya planning belum? Kalau itu misalnya kamu masih bingung kan mau kemana, tapi pernah nggak sebenarnya ada gambaran gitu? Oh, iya Pak. Jadi saya berpikir kayak kan saya manajemen kan. Nah Saya manajemen. Jadi saya berpikir, gimana nanti kalau saya ada modal ya kan? Insya Allah saya buka usaha gitu. Soalnya sekarang kan ini usaha itu kayak nomor 1 di Indonesia nih, sebuah pekerjaan. Gitu. iya betul. Itulah kira-kira Pak. Oh jadi usaha. terbenak udah ada usaha, Buka usaha gitu. Bagus juga sih. Nah jadi kalau dapat saya simpulkan sebenarnya masalah anda ini memang cukup cemas aja, itu masalah biasa. Lagipun masalah saya ini Pak kayak dari orang itu. Jadi kamu mau tamat kuliah menjadi kayak mana? Oh, jadi apa? Tahu itu abang-abangmu itu banyak pengangguran. Jadi Jadi orang-orang juga sih. oh jadi tertekan gitu. Tertekan. Saya dulu juga gitu kan, cuman saya kayak nggak jawab gitu, cuman saya kayak ya udahlah jalanin dulu, nanti itu. Oke, ini minum dulu lah, duduk dulu ya, relax biar enak kita minum dulu. Dimakan juga artinya. Baik Pak. Nah jadi lanjut kembali ya. Nah jadi kira-kira ada lagi yang mau disampaikan dari kamu nih? Jadi gini Pak, saya ingin bertanya sedikit sama Pak. Jadi misalnya saya lah kan, saya kan kayak dibilang tidak punya keahlian ya kan? Iya. Tidak punya keahlian, saya cuma bisa kayak tenaga. Jadi kira-kira gimana lah biar saya tidak merasa cemas lagi gitu. Soalnya saya tidak punya keahlian. Nah Jadi saya berpositif, saya nggak dapat apa-apa nanti setelah tamat kuliah, nggak bisa dapat peluang kerja gitu. ya betul, berarti kamu cuma punya modal. Ya. Modal. Nah kalau kamu punya modal berarti kamu tinggal cari orang yang memiliki keahlian. Oh gitu caranya. Nah contoh nih, kamu mau buat suatu usahanya itu kayak penjualan daging
jualan binatang kurban kayak lembu, kambing, sapi, kerbau, banteng, nah seperti itu. Nah kamu memiliki modal, cuman kamu nggak memiliki tenaga untuk memberi makan, kayak mengurusnya, membersihkan kandangnya. Nah kamu tinggal mencari pekerja gitu. Kamu tinggal bilang, saya punya modal, kamu punya tenaga, ayo kita lakukan. Nanti hasilnya bagi dua gitu. Itu namanya bekerja sama dengan baik gitu. Seperti itu. Itulah salah satu cara memang memanajemen keuangan, modal kamu biar bertambah seperti itu. Dan juga kalau kamu udah memiliki modal, terus kamu menemukan orang yang memiliki tenaga untuk itu, kamu juga harus memiliki orang-orang yang jago di bidang internet biar mereka menyebarluaskan dan menjual berita kamu secara online, dan banyak orang yang melihat itu di seluruh dunia. Seperti itu gitu caranya. Ada lagi Pak nih sebenarnya kan, jadi kan saya kayak cemas lah ya kan, jadi kayak mana Pak biar cemas saya ini kayak menghilang gitu. Kalau salah satu cemas menghilang, nah untuk salah satu yang paling ampuh itu saya rasa sholat deh. Biar rileks lah. Biar rileks, saya rasa sholat lah, berdoa sama Allah. Karena masing-masing sholat tuh kayak ada maknanya gitu. Kayak saya tahu ya, sholat zuhur itu kayak kalau kita sholat, disitulah kita harus minta rezeki di situ. Nah itu sholat minta dilimpahkan rezekinya, gitu kan. Karena kalau misalnya itu ibarat zuhur tuh kayak subuh gitu, dimana orang kalau misalnya memang zuhur istirahat ya kan, tapi kalau misalnya bekerja itu emang suatu rezeki lah bagi kita gitu. Jadi bangun subuh kamu berdoa, kalau bisa sepertiga malam lah kamu sholat, karena lebih baik itu sepertiga malam gitu, dimana orang lain tidur kita berdoa, itu memang beribu-ribu malaikat mendoakan seperti itu. Jadi kayak bisa dibilang salah satu bikin tenang itu cemas itu sholat, berdoa sama Allah. Karena saya dulu begitu, karena saya masih ditanyain aja mau kemana, jadi saya berdoa rupanya jalan saya di mana, di konsumen seperti itu. Itu memang udah saya syukuri banget gitu, karena memang itu dari Allah, ya harus saya terima gitu. Jadi nanti apapun yang dikasih sama Allah samamu, misalnya keinginan kamu tercapai, itu kamu harus terima, kamu bersyukur banget gitu. Jadi apapun nanti misalnya sama Allah tuh dikasih yang berbeda tapi mirip, tapi menguntungkan juga bagi kamu, itu kamu harus bersyukur juga. Nah seperti itu. Berarti usaha juga ya Pak. Iya, usaha berdoa ya. Iya, karena usaha itu nggak bakal mengkhianati hasil gitu. Pelan-pelan, kayak istilahnya kayak sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Nah, kayak lama-lama pelan-pelan tapi lama-lama melambung gitu. Nah seperti itu. Nah jadi dapat saya simpulkan ya, seluruh masalah kamu ini, masalah kamu jadi dari yang cemas, nggak cuma memiliki modal tapi nggak memiliki keahlian, terus kemudian bingung juga mau usahanya apa gitu kan, karena modal doang jadi belum terpikir. Nah jadi saya simpulkan lah seluruh masalah kamu itu, dan saya juga udah memberikan sedikit saran juga tadi kepada kamu, dan semoga ini menjadi bermanfaat lah bagi kamu saran-saran yang sudah saya sampaikan. Nah kira-kira nih ada lagi nggak sebelum kita lanjut? Mungkin cukup saja, cukup dulu lah, nanti kalau apa saya kabari Bapak, saya datang lagi insya Allah. Oke, jadi ini perlu kita tindak lanjuti ya masalah kamu ini, karena saya rasa nih masalahnya memang cukup sekali. Berarti alhamdulillah saya berhasil nih mengkonseling kamu gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena kamu sudah jauh-jauh hari datang dari Laras ke rumah saya yang begitu jalannya susah banget untuk dilewati gitu kan. Nah jadi mungkin itu aja ya. Nah, jadi saya juga menawarkan kontrak sama kamu, bagaimana juga kali kamu untuk hadir lagi nih konseling saya jika kamu memang memerlukan saya. Oke, jadi kita buat kontrak aja. Itu jika kamu kurang puas dengan saya, jika kamu kembali lagi, saya akan memperkenalkan kamu dengan konselor lainnya. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa cukup proses konseling hari ini. Kamu juga sudah tidak ada pertanyaan kan? Sudah Tidak. Sudah agak lega sih. Sudah agak lega. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya antarkan ke pintu. Ya.